Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali di awal pekan ini. Dan kita akan mengawali pekan ini dengan bersama-sama merenungkan, membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara semua, bagaimana liburan kalian tahun ini? Bagaimana liburan yang panjang kemarin? Apakah liburannya penuh dengan sukacita? Mungkin sebagian dari kita ada yang mudik, mungkin sebagian dari kita ada yang liburan ke tempat wisata, mungkin sebagian juga dari kita ada yang tetap bekerja karena harus lembur. Namun apapun itu, kita harus tetap mensyukuri karena liburan tahun ini, libur lebaran tahun ini, sekalipun masih di tengah keadaan pandemi, namun tidak ada lagi aturan PPKM, kita tetap bisa berlibur ke tempat wisata, kita bisa mudik ke tempat keluarga, kita bisa silaturahmi ke tempat keluarga. Nah, artinya bahwa pandemi ini sebentar lagi akan berlalu dan kita bersama-sama berdoa supaya keadaan ini, pandemi ini dapat segera selesai. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu terlebih dahulu dalam doa. Saya hantarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu, segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan mengawali pekan kami, kehidupan kami, kiranya Tuhan yang menolong dan setiap kami, dan kami juga akan mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, agar setiap firman-Mu yang kami dengar, kami renungkan bersama, dapat termatrai dalam kehidupan kami dan menjadi penolong dalam kehidupan kami yang akan datang. Apa yang baik, biarlah kiranya Kau mengurapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat bijaksana, dan apa yang hamba-Mu sampaikan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Bacaan firman Tuhan yang akan menjadi rema bagi kita saat ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-11. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Injil Yohanes 6 ayat 5 sampai 11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong dan datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Nya hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan orang percaya pasti tidak terlepas dari yang namanya pergumulan maupun permasalahan. Dan jika saya bertanya kepada saudara saat ini, apakah setiap kita di sini memiliki pergumulan ataupun permasalahan? Pasti kita akan menjawab ya. Setiap kita memiliki permasalahan ataupun pergumulan, baik itu pergumulan ekonomi, baik itu pergumulan rumah tangga maupun pergumulan yang lainnya. Demikian juga orang yang kaya, mereka juga memiliki pergumulan, sekalipun secara materi mereka tercukupi, namun ternyata tetap
permasalahan maupun pergumulan yang mereka hadapi. Mungkin juga orang-orang yang miskin, dalam arti sekalipun materi mereka tidak tercukupi, mereka juga mengalami sebuah pergumulan maupun permasalahan. Demikian juga orang yang berkeluarga, mereka memiliki permasalahan. Demikian juga orang yang belum berkeluarga, mereka juga memiliki permasalahan. Artinya bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan terlepas dari yang namanya pergumulan maupun permasalahan. Namun ketika kita sedang mengalami sebuah pergumulan, apalagi pergumulan itu adalah pergumulan yang sangat berat dan kita hampir putus asa, bagaimana cara kita menyikapi pergumulan tersebut? Mungkin sebagian dari kita pernah mengalami atau saat ini sedang mengalami pergumulan tersebut. Kita melihat bahwa pergumulan itu seperti tidak ada solusi, seperti tidak ada jalan keluar, sehingga kita akhirnya putus asa. Namun kita tidak lupa juga ada beberapa kesaksian dari orang-orang yang percaya, teman-teman saudara kita yang seiman, bagaimana mereka telah melalui sebuah pergumulan yang begitu berat, namun Tuhan memberikan mujizat, Tuhan melakukan mujizat, sehingga pergumulan yang mereka lalui tersebut dapat menjadi pergumulan yang menolong, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Artinya bahwa seberat apapun pergumulan itu, Tuhan dapat menolong, Tuhan dapat memberikan solusi, Tuhan dapat memberikan jawaban bagi setiap pergumulan kita. Maka dari situ, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang mau kita pelajari dan kita pahami bersama-sama di dalam menghadapi setiap pergumulan. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu di saat kita menghadapi pergumulan, Tuhan melihat, Tuhan peduli, Tuhan mengerti apa yang kita alami. Kita baca kembali dalam ayat yang kelima tadi. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Di sini kita dapat melihat bagaimana situasi saat itu adalah situasi ketika Yesus baru saja selesai berkhotbah ataupun melayani, dan banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Dan ketika Yesus melihat begitu banyak orang yang mengikuti dia, dan Tuhan peduli kepada mereka. Mungkin mereka seharian sudah mengikuti Yesus, telah bersama-sama dengan Yesus, artinya mereka pasti lelah, mereka lapar, mereka juga butuh istirahat. Maka dengan itu ketika Yesus melihat, kemudian dia mengerti, kemudian Yesus peduli. Demikian juga ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini, Tuhan melihat, Tuhan mengerti pergumulan yang kita lalui. Bahkan Tuhan peduli atas apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Namun sangat sering yang terjadi adalah ketika seseorang mengalami pergumulan, kita malah merasa bahwa seolah-olah Tuhan tidak mengerti, seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan apa yang terjadi. Sehingga kita sering berkata, "Tuhan, apakah Engkau tidak peduli? Apakah Engkau tidak melihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saya?" Ini adalah sebuah perasaan yang salah, sebuah pikiran yang salah bagi orang percaya ketika menghadapi sebuah pergumulan. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami bahwa di dalam kita menghadapi pergumulan, Tuhan ingin mencobai ataupun menguji iman kita. Kita baca kembali ayatnya yang ke-6, dikatakan bahwa hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Pertanyaan tadi adalah ditujukan kepada salah satu murid Tuhan, yang dimana murid ini sudah bersama-sama dengan Yesus pada waktu melayani dan telah melihat begitu banyak mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan. Namun mengapa Tuhan mencobai seseorang murid, seseorang yang sudah bersama dengan dia, melayani bersama dengan dia? Ternyata mujizat yang Tuhan
Tuhan lakukan selama bersama-sama dengan para murid belum cukup untuk membuat mereka percaya sepenuhnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Hal inilah yang Tuhan katakan bagaimana Yesus mencobai seorang muridnya dengan menanyakan bagaimana kita mendapatkan roti untuk orang banyak itu. Artinya Yesus sedari awal sudah mengerti keadaannya, sudah mengetahui apa yang hendak dia lakukan. Namun Yesus ingin melihat seberapa besar iman, seberapa besar kepercayaan muridnya kepada Yesus yang mereka ikuti selama ini. Demikian juga dengan kita, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan kita menghadapi sebuah pergumulan, menjalani sebuah permasalahan dalam kehidupan kita, artinya bukan Tuhan sedang menghukum kita, namun Tuhan ingin menguji iman kita. Tuhan ingin melihat apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang kita sembah selama ini. Nah, jadi di sini kita harus belajar mengerti bahwa pergumulan itu adalah untuk menguji iman. Jadi bersyukurlah jika saat ini saudara menghadapi pergumulan, artinya saudara sedang Tuhan menguji, Tuhan ingin melihat seberapa besar rasa percaya Anda kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudaraku, yang akan kita pahami yaitu bagaimana cara menghadapi pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan. Kita akan baca kembali dalam ayatnya yang ke-8, dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana murid-murid Yesus yaitu Filipus dan juga Andreas menghadapi situasi tersebut. Ketika Tuhan bertanya, dari mana roti akan kita peroleh untuk memberi makan orang banyak itu? Filipus memberikan sebuah jawaban dengan menghitung ataupun mengkalkulasikan, jika harga roti sekian, sekalipun kita membelinya tetap saja tidak akan cukup. Demikian juga Andreas menghitung dengan roti yang ada sekian, namun dengan orang yang begitu banyak tetap tidak akan cukup. Artinya mereka pesimis dengan apa yang mereka miliki. Mereka pesimis dengan apa yang Tuhan sediakan bagi mereka, bahwa itu tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan ataupun untuk memberi makan orang banyak waktu itu. Ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan. Sangat sering kita mengkalkulasikan, kita menghitung sendiri, kalau ini solusi yang saya lakukan, jika seperti ini tidak akan mungkin. Nah, salah satu contoh, saya hanya seorang petani, bagaimana mungkin saya dapat menyekolahkan anak saya, karena anak saya memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Sering kita mengkalkulasikan sendiri, kita menghitung sendiri. Demikian juga ketika seseorang mengatakan bagaimana mungkin saya dapat bisa memperoleh pekerjaan yang baik, mendapatkan pekerjaan yang layak, sedangkan saya hanya lulusan SMP. Kita sangat sering membatasi dengan situasi kita, dengan keadaan kita saat ini. Namun kita melupakan bahwasanya Tuhan itu selalu mempunyai cara. Tuhan itu selalu mempunyai solusi dalam setiap pergumulan kita. Nah, jadi dari sini kita mau belajar bagaimana ketika kita menghadapi pergumulan, mari kita tidak menghitung, tidak mengkalkulasikan dengan cara pikir kita sendiri, namun kita belajar bagaimana mempercayakan apa yang kita miliki itu dapat kita pakai dan menjadi berkat di dalam menjalani pergumulan kita. Nah, lantas bagaimana sikap seorang yang percaya dalam menghadapi pergumulan hidup? Kita bisa membaca kembali dalam ayat yang ke-10,
dikatakan bahwa kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dari ayat ini kita dapat melihat bagaimana Yesus menyelesaikan masalah yang ada saat itu. Yang pertama yaitu menenangkan terlebih dahulu, yaitu mempersilahkan orang yang banyak tadi untuk duduk. Karena kita membayangkan ribuan orang ketika mengikuti sebuah acara dengan begitu banyak orang, ribuan orang, pasti keadaan itu tidak kondusif. Apalagi situasinya mereka sudah seharian, pasti sudah kelelahan, sudah lapar, pasti juga sudah banyak yang bersungut-sungut. Nah, karena Yesus mengerti keadaan tersebut, maka langkah yang pertama ketika menghadapi pergumulan yaitu menenangkan diri terlebih dahulu. Tuhan mempersilahkan mereka duduk, akan duduk di rumput. Artinya mempersilahkan mereka menenangkan diri. Jika kita dalam menghadapi sebuah pergumulan, maka langkah pertama yang harus kita ambil adalah menenangkan diri. Kita menenangkan diri bisa dengan sikap kita masuk ke dalam kamar, kita duduk, kita diam, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Mengapa kita perlu menenangkan diri? Karena dengan kita menenangkan diri terlebih dahulu, maka kita bisa menyadari dan kita bisa dapat melihat apa yang perlu kita lakukan. Nah, dengan kita menyadari tersebut, dengan kita berdiam diri tersebut, kita dapat melihat apa saja yang masih kita miliki. Misal di saat kita menghadapi sebuah pergumulan, mungkin bisnis kita sedang bangkrut dan kita ngerasa bahwa tidak ada lagi yang kita miliki, semuanya sudah habis. Nah, jika kita mau mengambil waktu untuk menenangkan diri, kita duduk, kemudian kita menghitung apa yang masih kita miliki. Mungkin saat ini kita masih memiliki fisik yang masih sehat, kita masih memiliki teman-teman yang mungkin masih percaya kepada kita, kita masih memiliki saudara maupun keluarga yang akan selalu setia mensupport ataupun mendukung kita. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan di saat kita menghadapi sebuah pergumulan. Namun yang sangat sering terjadi adalah ketika kita menghadapi pergumulan, kemudian kita tidak tenang terlebih dahulu, maka kita akan lupa dengan apa yang masih kita miliki. Akhirnya kita membuat sebuah keputusan yang salah, dan itu yang sangat sering terjadi di dalam kehidupan. Bagaimana mereka membuat keputusan yang salah yang berujung kepada penyesalan. Mereka berkata bahwa andai saja dulu saya tidak mengambil keputusan seperti ini, mungkin kehidupan saya tidak akan seperti ini saat ini. Nah, inilah yang perlu kita renungkan, bagaimana sangat pentingnya menenangkan diri terlebih dahulu di saat mengalami sebuah pergumulan. Kemudian ketika kita menenangkan diri dan dapat melihat apa yang masih kita miliki, maka kita dapat mengucap syukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kesehatan yang masih diberikan kepada kita, dengan keluarga yang masih diberikan kepada kita, yang masih mensupport kita, juga dengan teman-teman yang masih mempercayai kita. Jika kita mensyukuri apa yang masih kita miliki, maka kita dapat melihat sebuah peluang, sebuah jalan keluar dari sebuah pergumulan kita. Maka kita dapat melihat bahwa melalui apa yang masih kita miliki itu dapat menjadi solusi maupun jalan keluar dari pergumulan kita. Itulah yang terjadi dalam ayat bacaan kita tadi, ketika Tuhan Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan tadi. Akhirnya ketika dibagi-bagikan, ternyata itu menjadi mencukupi kepada ribuan orang yang kelaparan tadi, kepada ribuan orang yang membutuhkan makanan tadi. Artinya bahwa di saat kita mau mensyukuri apa yang masih kita miliki saat ini, dari situ kita dapat melihat bahwa Tuhan masih ada, Tuhan masih
peduli kepada kita. Tuhan masih mengerti dengan keadaan kita. Maka dengan kita memahami itu, di tengah pergumulan tersebut pun kita menjadi percaya kembali. Kita memiliki rasa semangat kembali, daya juang kembali untuk berusaha. Mungkin kemarin saya gagal, oke. Mungkin bisnis saya kemarin bangkrut, oke. Saya masih memiliki kesehatan, saya masih diberikan orang-orang, teman-teman yang masih percaya kepada saya. Maka saya akan memulai kembali. Saya akan memulai kembali dari nol, tidak masalah. Dengan begitu, masalah yang tadinya kita merasa tidak dapat kita selesaikan, akhirnya dapat diselesaikan dengan sendirinya. Dan seringkali ini yang menjadi tidak kita sadari di dalam pergumulan kita. Karena apa? Karena di dalam menghadapi pergumulan kita terlebih dahulu sering khawatir, pesimis, putus asa. Bersyukur sekali kita dengan melalui firman Tuhan saat ini kita diajarkan untuk yang pertama tadi, yaitu pergumulan yang kita alami saat ini Tuhan mengerti, Tuhan melihat, bahkan Tuhan peduli kepada kita. Dan juga kita harus mengingat bahwa pergumulan yang Tuhan izinkan itu adalah pergumulan untuk menguji iman kita. Dan yang terakhir, bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi pergumulan. Jangan kita bersikap pesimis, jangan putus asa, jangan kemudian menyerah terhadap keadaan. Namun mari kita terlebih dahulu menenangkan diri. Kita menenangkan diri dengan sikap berdoa datang kepada Tuhan. Kemudian kita melihat apa yang masih kita miliki, dan itu menjadi hal yang kita syukuri. Dan percayalah bahwa pertolongan Tuhan tidak akan terlambat dalam hidup kita. Jangan membatasi karya Tuhan di dalam hidupmu. Mungkin kita merasa bahwa pergumulan itu terlalu berat, tidak bisa kita lalui. Namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa melakukan mujizatnya. Jika Tuhan adalah Tuhan yang melakukan mujizat di masa lampau, maka Tuhan juga akan melakukan mujizat di masa kini dan juga di masa yang akan datang. Maka tetap semangat dalam menjalani kehidupanmu, apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini. Sekalipun pergumulan tersebut seolah-olah tidak ada ujungnya, seolah-olah tidak ada solusinya, namun mari kita belajar percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Maka dengan begitu Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan menyertai kita selalu. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kita dan melindungi kita dalam melakukan setiap aktivitas kita. Amin. Mari kita bersatu kembali dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan segala kebaikan-Mu, segala penyertaan-Mu pada saat ini, dan kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, Engkau Allah yang melihat juga mengerti situasi kehidupan kami. Sekalipun kami mengalami sebuah pergumulan, itu adalah untuk menguji, untuk membuat kami semakin percaya dan berserah kepada-Mu. Tuhan ajarkan kami untuk dapat menjalani pergumulan kami dengan sikap-sikap yang baik, sikap-sikap orang yang percaya, dengan menenangkan diri terlebih dahulu, kemudian melihat apa yang masih kami miliki dan bersyukur untuk setiap yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan ajar kami Tuhan tetap percaya bahwa karya Tuhan jauh lebih luar biasa, jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam pekerjaan, apapun yang menjadi pergumulan kami semua, karena Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai setiap kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan, juga memberikan solusi bagi setiap pergumulan kami. Bapa, berkati setiap aktivitas kami yang akan kami lakukan, kami yang bekerja, kami yang memulai bisnis, dan juga apapun usaha dan juga setiap aktivitas kami. Tuhan yang menolong kami, memberkati setiap apa yang kami kerjakan sehingga menjadi berkat bagi setiap banyak orang. Bapa, terima kasih Tuhan, sebelumnya kami juga mengakui setiap dosa pelanggaran kami. Ampuni kami, kuduskan, sucikan kami, agar kami layak untuk menerima berkat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Anak-Mu yang tersempurna, biarlah yang kami menyempurnakannya. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.